Halo semuanya. Halo guys. Oke. Eh, General reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung saja kali ini temanya tentang pesan yang mau dikatakan, yang mau disampaikan untukmu saat ini. Dalam waktu dekat ini, ya kan? Oke, kita lihat ya. Oke, tada. Wah. Jadi kalau aku lihat di sini ada pesan mau disampaikan, mau dikatakan untukmu ya. Mungkin lebih kayak buka pola pikirmu atau perluas cara pandangmu menghadapi sesuatu, menghadapi seseorang, menghadapi hidup ini ya. Misalnya kayak apa ya? Ya hidup ini nggak harus begini, nggak harus begitu ya, karena ada di luar dari semua itu, yaitu garis hidup atau takdir ya dari Yang Maha Kuasa. Misalnya kenapa ya hidup aku begini, hidup aku begitu, ya mungkin itu takdirmu, itu garis hidupmu. Itu nggak kebetulan guys ya, jadi kayak ada maksud dan tujuan dari Tuhan, dari semesta membuat hidup kita seperti itu. Oke? Terus ini sih, jika kamu ngerasa sensitif, sebenarnya itu anugerah, itu hadiah dari Yang Maha Kuasa ya. Kalau kamu ngerasa makin hari aku makin sensitif ya itu karunia dari Tuhan ya. Karena ya tandanya kamu makin intuitif, kamu makin bagus intuisimu, makin peka, makin perasa, makin kuat firasatmu, makin bagus firasatmu. Jadi kayak itu menuntun kamu loh, itu menuntun langkahmu berjalan di kehidupan ini ya kan. Terus aku ngerasa sebenarnya ada seseorang diam-diam memperhatikanmu. Dari mana gitu ya? Ada seorang memperhatikanmu, melihat-lihat kamu dari jauh, memandang-mandangi kamu. Dari mana gitu ya kan? Nah orangnya pengen sih bilang, sebenarnya cuma kamu yang memahami saya, cuma kamu yang mengerti saya, atau gimana ya. Memang sih kamu orangnya sensitif, memang kamu orangnya baperan, tapi kamu pengertian, kamu penyayang, kamu penuh cinta, kamu bisa bikin aku bahagia. Ya ada seperti itu ya. Oke. Terus hati-hati dengan pikiranmu ya. Berpikir yang positif aja lah ya, supaya menarik hal-hal positif gitu. Oke. Aku juga ngelihat sebenarnya ada seseorang ini sangat mencintaimu kah atau sangat suka sama kamu begitu ya.
Apalagi kamu udah jadi dirimu sekarang, kamu menyayangi dirimu. Jadi kamu ya disayangi, kamu dihargai sebenarnya saat ini. Ya meskipun ada yang belum mengakuinya, ada belum terbuka. Mungkin ada ya memang takut ini. Ya takut aja sih menghadapi kamu sekarang. Soalnya kamu udah berubah. Berubah. Tara. Ya berubahnya kamu lebih punya value ya, lebih berkualitas. Oke? Nah, ini dikatakan ya, eh jangan terlalu mengumbar-ngumbar kehidupanmu saat ini, karena ada yang sedang memata-matai kamu, karena dia mempunyai niat terselubung ke kamu, ya. Ngertilah. Jadi jangan terlalu umbar-umbar kehidupan kita. Iya. Jangan terlalu terbuka tentang kehidupanmu ya. Kalau mengekspos atau membuat sesuatu di sosmed, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu umbar-umbar kehidupanmu. Atau kalau cerita-cerita nih, kalau cerita sama dia, kalau cerita sama teman, cerita sama keluarga, ya udah cerita yang biasa-biasa aja lah. Nggak usah terlalu terbuka, jangan terlalu umbar-umbar. Soalnya kamu ini lagi sering diawasi, kamu lagi sering ya dimata-matai. Ya ada yang punya niat terselubung gitu ke kamu. Ya mungkin kalau seseorang tahu nih kehidupanmu, ya bisa dia niatnya baik atau buruk nih ya. Kalau niatnya buruk gimana? Kalau dia mau jatuhkan kamu, kalau dia mau bikin drama, kalau dia mau manipulasi, kalau dia mau manfaatin gimana? Jadi ya berhati-hati aja gitu ya. Oke, terus kamu sudah berjalan di jalan spiritual yang benar. Sesungguhnya ada seseorang yang jatuh cinta dengan perubahanmu itu. Dan ternyata perlahan dia menjadi spiritual juga seperti kamu. Wah, gemoy bingit ya. Wah, gemoy sekali ya. Jadi kamu udah berjalan di perjalanan spiritual yang benar ya. Atau kamu udah berjalan di jalan yang benar. Sebenarnya ya, ada yang jatuh cinta atau suka banget nih sama perubahanmu dengan spiritualmu itu, ya. Ya udah dia jadi kayak ini ya, terinspirasi, termotivasi, jadi pengen gitu kayak kamu. Pengen hidup tenang, pengen hidup ikhlas seperti kamu. Ya, pengen hidup spiritual banget ya, kayak kamu. Nah, ada seperti itu. Terus persiapkan dirimu, perbaiki dirimu, jadi versi terbaikmu. Karena di akhir tahun ini akan ada pertemuan yang membahagiakan kamu nantinya ya. Ya begitulah guys. Jadi siapkan dirimu ya. Masih ada waktu perbaiki diri, membenahi diri, merawat diri, mempercantik diri ya. Bikin dirimu makin cantik, makin ganteng, makin wah ya. Ya kalau mau, kalau enggak apa-apa. Cuma dibilang kayak gitu sih pesannya ya. Ya jadi versi terbaik dirimu lah ya, versinya kamu. Lagi pula ini sih, akhir tahun ini ada pertemuan antara kamu dengan siapa gitu ya. Biar orang-orang lihat kamu itu sudah lebih baik, kamu sudah lebih positif, udah jadi versi terbaik, ya kan? Gitu loh. Oke. Kemudian, kalau ikuti alur dunia ini atau standar dunia ini, nggak akan ada habisnya. Jadi jalani hidupmu sebahagianya kamu saja. Hidup terlalu singkat dan sia-sia jika hanya memikirkan mereka, ya kan? Jadi
Kalau ikuti alur dunia ini, kalau ikuti standar dunia, kalau ikuti standar mereka, wah, nggak habis-habis ya, nggak habis-habis dramanya. Jadi ya udah, jalani hidupmu sebahagianya kamu aja, senyamannya kamu. Kamu tuh nyaman, kamu bahagia, hidup seperti apa? Ya udah. Yang penting nggak merugikan orang, tidak menyakiti orang. Ya sudah. Ya hidup ini singkat gitu ya. Hidup terlalu singkat dan sia-sia kalau hanya mikirin dia, mikirin mereka. Begitu, ya. Oke, terus sesungguhnya kamu dan seseorang mempunyai perasaan yang sama. Tapi kalian pintar menyembunyikan perasaan satu sama lain. Wah, duar gitu. Kaget bingit ya. Jadi sebenarnya kamu sama dia mempunyai perasaan yang sama. Tapi kalian pinter ya. Betul. Kalian pinter menyembunyikan perasaan satu sama lain ya. Kayaknya ada nih, sama-sama suka, sama-sama cinta, sama-sama rindu, sama-sama kangen, sama-sama diam semua. Iya begitu. Jadi ya ngerti lah ya. Kayaknya kamu sama dia tahu sih tentang koneksi ini. Cuma kayak diem-diem baik gitu ya. Kemudian kamu tidak harus selalu ada untuk keluarga. Kalau kamu kecewa dan tidak baik-baik saja, menepilah. Jaga jarak aja ya. Tuh. Ya, ini buat yang punya isu keluarga, yang mengalami drama-drama keluarga ya. Ingat loh, kamu tidak harus selalu ada untuk keluarga. Kamu nggak harus selalu ada untuk mereka gitu. Ya kalau kamu kecewa, kamu tidak baik-baik saja, ya udah menepi saja. Jaga jarak aja, nggak apa-apa ya. Gitu. Semua ada waktunya ya. Ada waktunya sepi, ada waktunya rame, ada waktunya menyendiri, ada waktunya ya meladeni mereka-mereka lagi begitu. Oke? Terus fokuslah ke kegiatanmu atau pekerjaanmu. Jangan mudah terkecoh dengan orang-orang karena kamu harus konsentrasi dengan tujuanmu saat ini ya. Jadi jangan kena distraksi ya. Jangan ke distract, jangan terkecoh, terpengaruh, duar gitu, jangan. Kalau kamu punya tujuan, fokus ke tujuanmu. Misalnya, fokus aku sekarang bangun masa depan. Fokus aku sekarang kerjaan, keuangan. Ya fokuslah ke sana, ya kan? Janganlah terkecoh dengan drama-drama. Jangan ke distract sama inilah, onolah. Jangan terdistraksi, jangan terkecoh ya. Ya, jangan merusak fokusmu dengan drama-drama. Oke? Biar kamu sampai ke tujuanmu. Terus kamu adalah sosok yang dipilih untuk memutus rantai karma keluargamu. Dan kamu bisa memutus pola-pola yang sudah tidak layak lagi untuk diterapkan di hidup ini ya. Gitu. Jadi kamu itu sosok orang pilihan. Ya, kamu dipilih untuk memutus karma keluargamu ya. Mungkin perjalanan spiritual ini juga membayar karma, bayar karma keluarga ya. Dan kamu bisa juga sih memutus pola-pola yang udah gak layak lagi untuk diterapkan di hidup ini ya. Misalnya dulu ada nih tradisi keluarga, dulu ada ajaran keluarga, ada kebiasaan keluarga seperti ini seperti itu ya. Kalau sudah tidak sesuai lagi, tidak layak lagi, ya udah lepasin ya.
ya mulailah hidup baru dengan pola hidup yang baru yang lebih baik ya. Begitu. Ngerti dong? Oke guys, lanjut. Wah, ada seseorang yang sangat-sangat memikirkan kamu ya. Kenapa ini ya? Emang boleh? Emang boleh? Ya, ada seseorang memikirkan kamu ya. Dia sangat keras memikirkan kamu. Ini bisa siapa aja. Mungkin memikirkanmu karena suka, ya, karena cinta, karena rindu. Tapi ada juga mungkin kalau ini teman, kalau ini keluarga ya, ada mikirin kamu banget. Entah karena sensi banget ya sama kamu. Sekarang gitu. Oke. Aku ngerasa dalam waktu dekat ada koneksi yang akan semakin kuat. Semakin kuat. Padahal kita mau move on ya say gitu. Ya ada beberapa mau move on, mau melepaskan, mengikhlaskan gitu kak ya. Misalnya kamu nih, kamu ngerasa udah aku mau move on, aku mau ya melepaskan, melupakan gitu. Cuma aku ngerasa ini ada koneksi yang ternyata akan semakin kuat. Ada relasi yang akan semakin kuat. Bisa aja ini karena seseorang ini semakin mencintaimu, atau dia semakin ingin mendekat, atau nanti ada komunikasi, ada pertemuan yang luar biasa ya. Jadi kayak ya mungkin hubungan atau relasi ini akan hangat lagi gitu ya. Akan membaik aku lihatnya. Ini kan ada kebahagiaan buat kamu. Wah. Ya semoga lah kamu dipertemukan dengan orang-orang yang menyenangkan, dengan orang-orang yang membahagiakan ya. Tapi kalaupun selain itu ya ada sih hal-hal yang membahagiakan sebentar lagi. Oke? Terus ada pesan ya, bagi seseorang, kamu itu kayak dunianya ya, entah kamu sadari atau enggak. Bagi seseorang, kamu ini seperti dunianya dia. Ya entah dia belum terbuka, belum mengakuinya, masih diam aja, tapi dia ngerasa kamu itu seperti dunianya. Ada sih yang kayak gitu ya. Dia diam-diam punya dunia sendiri dan isinya itu kamu gitu. Misalnya ibarat kata kayak handphone ya. Handphone itu isinya mungkin ada fotomu ya. Di handphone itu mungkin ada isinya ya kata-kata tentang kamu. Atau di handphonenya mungkin dia stalking, dia cari tahu kamu di sosmed, dia kunjungi profilmu berkali-kali. Wah, kamu kayak dunianya gitu saat ini ya. Tapi dia simpan sendiri. Ya hanya dia, hanya Tuhan yang tahu ya. Oke. Terus ada pesan ya. Mungkin kalau intuisimu bilang, firasatmu bilang masih ada orang-orang toksik yang beracun, ya batasi diri aja, nggak apa-apa. Jangan nggak tegaan, jangan nggak enakan ya. Terkadang hidup ini harus tegas ya. Kalau cut off ya cut off gitu. Kalau nggak mau lagi interaksi sama orang toksik lagi ya udah ya, nggak usah meladeni orang-orang kayak gini, atau batasi diri lah dari orang-orang yang toksik. Jangan sampai merusak ya, jangan sampai mengusik hidupmu lagi. Oke. Nah, ada pesan seseorang ingin mengatakan, entah kenapa ini ya,
Apa dia mata-matai kamu selama ini? Atau dia renungkan tentang dirimu ya selama ini? Jadi dia ngerasa pengen bilang kamu itu udah mengubah cara pandang saya. Kamu udah ngubah pola pikir saya. Saya tahu letak kesalahan saya. Saya tahu harus perbaiki diri saya. Ya, begitu. Dan orang ini ngerasa ya kita itu masih harus bicara lagi, masih ada urusan lagi ya. Mungkin bisa juga dia mau minta maaf atau mau bilang terima kasih udah pernah hadir, ya kan? Tuh. Wah, 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 duar ya. Oke guys, terus ini dikatakan seseorang belum melakukan apa-apa untukmu karena dia sedang membayar karmanya di sana. Dia mengasingkan diri karena hidupnya berantakan saat ini, ya. Jadi ada seorang belum berbuat apa-apa ya, belum bertindak untukmu. Karena gimana ya, dia masih bayar karma di sana. Dan dia itu di sana mengasingkan diri. Dia menutup diri juga sih. Soalnya kan hidup dia berantakan. Jadi ya masih belum bisa terbuka gitu. Dia belum bisa buka diri. Terus bulan November, Desember, kamu akan bertemu orang-orang yang sudah lama kenal. Tapi di Januari kamu akan bertemu orang-orang baru. Wah. Jadi guys, bulan November, Desember ini ya, kamu mungkin banyakan ketemu orang-orang lama. Ya, kalau mau silakan. Enggak juga ya udah, ya. Kayak gitu. Jadi November Desember ini ada nanti bertemu orang-orang yang sudah berlalu, orang-orang yang udah kenal ya. Tapi nanti Januari ya, Januari tahun depan kamu ketemu sama orang-orang baru. Jadi ada nanti di Januari relasi-relasi baru, oke? Terus yang terkoneksi secara spiritual dengan kamu, ternyata sekarang pola pikirnya sudah hampir sama seperti kamu. Cie, ada begitu ya mengikuti jejakmu, jejak spiritualmu. Jadi orang yang terkoneksi sama kamu nih, punya koneksi spiritual dengan kamu, sebenarnya dia tuh sekarang pola pikirnya, mindsetnya udah berubah. Udah hampir sama nih kayak kamu ya. Kayak misalnya apa ya, ya ingin menjadi spiritual lagi ya, ingin jadi orang lebih baik. Atau minimal orang ini sudah ada kesadaran ya, dia sudah sadar dia harus perbaiki dirinya, dia harus introspeksi dirinya, terus ya memperbaiki semuanya gitu ya. Oke. Terus semakin ikhlas berusaha dan semakin banyak bersyukur, maka perlahan tapi pasti rezekimu akan meningkat lagi nanti ya. Itu. Jadi kalau kamu semakin ikhlas berusaha, terus makin banyak bersyukur, ya ini nanti pelan-pelan rezekimu ada lagi, rezekimu akan meningkat lagi ya. Oke, terus jika ada hal-hal yang belum sesuai harapan, itu karena kesabaranmu masih diuji dan kamu masih harus berusaha lagi ya. Jadi ya begitulah hidup ya. Kalau ada belum sesuai harapan, belum sesuai ekspektasi, ya udah, mungkin ya harus sabar lagi ya. Tapi introspeksi diri juga ya. Kalau ngerasa masih harus berusaha lagi, ya berusaha lagi, kerja keras lagi gitu kan. Ya semoga lah harapanmu terwujud. Oke, terus apabila orang yang pernah menyakitimu itu akan datang lagi, berarti kamu diuji, mau disakiti lagi atau tidak lagi. Wah, tidak gitu ya. Tidak gitu. Ya begitu, makanya ada apa ya, ada kata-kata kayak kalau orang masa lalu datang lagi, bentar lagi ya,
Kalau ada orang yang sudah berlalu mau muncul lagi di hidupmu, ya baguslah kalau dia perbaiki dirinya, kalau dia perbaiki semuanya. Tapi ya kalau orangnya belum berubah ya, atau masih toksik, masih negatif, ya hati-hati. Orang kayak gitu ya sebenarnya bisa menyakiti lagi gitu. Jadi ya kamu diuji sih sebenarnya untuk teliti, untuk berpikir jernih, dengarkan intuisi. Kalau ada orang pernah menyakiti datang lagi, itu sebenarnya apa ya, mau nyakiti lagi atau enggak gitu. Jadi hati-hati aja ya. Oke. Lanjut ya guys. Di sini ada U, W, N, T, X, ada yang lama, ada L, M, R, K, E, A, B, I, Y, D, C, P, S. Mei, Februari, November, Juli, April, Agustus, Juni, dan Oktober. Wah. Virgo, Scorpio, Leo, Capricorn, Pisces, Sagittarius, Aquarius, dan Taurus. Oke. Ada Aceh, Palembang, Bandung, Depok, Bogor, Brebes, Kebumen, Gresik, Surabaya, Jayapura, Cilacap, Solo, Banjarmasin, Karawang, Majalengka, Magelang, Wonosobo, Pacitan, Pasuruan, Samarinda, Madiun, Pati, Nusa Tenggara, Eropa, Makassar, Indramayu, Sumedang, Ciamis, Pangandaran, dan Jakarta. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.